Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyan Alam Tarmizi, mahasiswa FISIP UMJ, Prodi Ilmu Politik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang politik nasional, kepemimpinan politik nasional. Pertama, kepentingan sektoral. Ya, meski hal ini sah dalam demokrasi, namun dapat menimbulkan kerawanan sosial gitu dan dapat mengakibatkan konflik fisik, membawa korban jiwa dan material gitu, serta merugikan rakyat gitu. Dan demokrasi merugikan demokrasi. Demikian maknanya yang menjadi dapat dipersepsikan lah gitu, dipersepsikan sebagai oligarki gitu, yang mengakibatkan terjadinya erosi kepercayaan terhadap pilar-pilar bangsa lagi, pilar-pilar bangsa dan negara Indonesia dan wilayah geografisnya dari Sabang sampai Merauke, dan berbeda dalam suatu sistem pemerintahan birokratis dengan semboyan kesatuan persatuan yang yakni satu bangsa dan satu negara gitu, dan satu bahasa. Hal ini sangat berpengaruh lah, sangat berpengaruh signifikan gitu, yang sangat signifikan terhadap pola pikir dan manajemen nasional yang dapat melemahkan eksistensi kepemimpinan nasional gitu, dan sangat berisiko kepentingan jangka pendek yang belum tentu mengungkapkan kepentingan jangka panjang gitu, cenderung pragmatis lah dan belum mencerminkan kemandirian kemandirian bangsa Indonesia khususnya gitu. Seperti istilah what wrong is my country nation gitu, ucapan dan ungkapan senada itu seringkali mungkin dengar dari berbagai kalangan yang disampaikan dengan mimik penuh tanda tanya lah gitu. Entah kapan ungkapan tersebut akan mendapat jawaban menyejukkan yang baik lah gitu maksudnya. Tidak hanya sekedar retorika atau tebar pesona, namun tetap menunjukkan adanya masalah yang cukup krusial gitu yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti gejolak politik, supremasi hukum, dan distribusi sumber daya gitu. Dan berbagai interpretasi jawaban sering bermunculan yang disuarakan melalui berbagai media. Namun masih sedikit elemen masyarakat yang menyoroti gitu, yang melihat sejauh mana peran pemimpin gitu, kepemimpinan nasional sebagai salah satu alternatif dalam
mengelaborasi gitu, mengelaborasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Meskipun hal ini belum dapat memberikan jaminan sebagai hubungan aksi dan reaksi lah gitu kan, atau sebab akibat dalam memberikan solusi gitu. Dan selanjutnya eh, kompleksitas problematik gitu yang terjadi sudah seharusnya diurai lah, disesuaikan dengan mekanisme atau problem yang melalui manajemen ya resolusi konflik atau karena what wrongnya gitu dapat diidentifikasi dengan konflik kepentingan politik atau kekuasaan lah. Jika diibaratkan dengan pohon konflik, maka sulit ditemukan akar konfliknya gitu. Apabila diubah menjadi bunga perdamaian sebagai yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia gitu. Damai dalam pengertian nyaman beraktivitas dan bereaksi serta semangat Kebineka Tunggal Ikaan dalam NKRI. Masalah yang sentral gitu nasionalisme seperti bagaimana mengelola atau mentransformasikan perselisihan primordial lah yang berkaitan dengan identitas sehingga menggeser kebangsaan nasionalisme ke arah kebanggaan etno nasionalisme gitu jadinya terjadi mobilisasi kelompok-kelompok. Nah ini sering bahwa ya satu sama lain daerah-daerah saling memobilisasi gitu untuk kelompoknya masing-masing tapi bukan untuk ya kemajuan bersama gitu yang menimbulkan banyak kontra mobilisasi yang mereka anggap sebagai lawan. Nah ini yang sering terjadi apabila di saat pemilihan juga sering terjadi. Nah ini akan sangat mengarah pada bentuk-bentuk diskusi keteraturan politik sesuai mekanisme demokrasi. Masih karena demokrasi dapat menyediakan fondasi untuk membangun penyelesaian yang efektif dan awet bagi kepentingan jangka panjang negara kita sendiri. Dan dinamika konflik yang secara sengaja atau tidak sengaja dipertontonkan dalam euforia reformasi gitu merupakan sebuah ekspresi heterogenitas lah kepentingan gitu nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat adanya perubahan. Esensi perubahan sendiri hanya merupakan perubahan kultur gitu diambil dari suatu kata kaisan yang berarti adanya ide suatu pengolahan gitu. Proses mengerjakan ide mengembangkan kultur baru. Kita akan tergantung dari pola perkembangan untuk merefleksikan sistem sosial dan berkaitan dengan pengetahuan, ideologi, nilai-nilai hukum, serta kegiatan sehari-hari menurut ya kacamata kita bersamalah gitu. Terus cara kita menangani konflik diantaranya dengan mengubah respon kebiasaan, menentukan pilihan-pilihan yang tepat gitu, sehingga tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan para pihak yang berseberangan, tetapi juga
perubahan psikologi lah gitu. Politik, dan jika memungkinkan diadakan insentif yang selektif lah, yang relevan serta kemampuan sosial atau institusional untuk menentukan apakah penyelesaian atau solusi kompetitif yang diambil dapat diterima dan berdaya. Namun fenomena yang ada sekarang itu para pemimpin nasional mulai kehilangan imajinasinya gitu, seperti bagaimana mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang, dan bagaimana mempertemukan serta mempersatukan kebijakan politiknya. Di samping menjauhkan arah-arah kebijakan penanganan krisis yang realistis, penentuan skala prioritas, keberanian mengambil keputusan strategis yang tepat, dan bagaimana menggalang dukungan rakyat yang real lah, tidak semu gitu, sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional atau kepemimpinan masa depan di era yang penuh transparansi, yang menuntut adanya sistem yang menuntut terselenggaranya keadilan serta kepemimpinan yang mempunyai wawasan strategis dalam menghadapi krisis multidimensi atau tantangan berkembangan strategis, ya khususnya yang bersifat nasional, dengan mengajak pihak-pihak terkait dan memberdayakan elemen-elemen kekuatan gitu. Elemen-elemen kekuatan nasional. Untuk menghadapi untuk membangun kepemimpinan nasional yang kuat, berkompeten dan kredibel gitu, kebutuhan akan kepemimpinan yang terampil merajut kemajemukan politik yang cenderung terlena oleh semangat reformasi berlebihan, hingga bingar politik multi partai akan menghasilkan peta kekuatan politik yang menyebar tanpa adanya mayoritas tunggal. Maka kepemimpinan nasional yang berkompeten adalah sangat dibutuhkan agar dapat mempertemukan dan mengolah beragam kepentingan politik hingga menghasilkan pola saling dukung yang kuat gitu. Tanpa adanya keterampilan mengelola dan mengakomodasi keberagaman partai politik, maka ya kepemimpinan nasional bisa dirundung banyak masalah. Ketika hal tersebut terjadi, maka tugas bersama untuk menyelesaikan krisis menjadi terbengkalai lah. Dinamika eksekutif dan legislatif sering mengalami perubahan dari dari situasi yang tenang berjalan baik bisa melonjak penuh ketegangan hingga mencapai krisis politik yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional gitu, baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Krisis politik sering terjadi di tingkat pusat maupun desa-desa, dan itu sering terjadi. Di samping dampak dari krisis tersebut belum menemukan solusi yang menyeluruh dan nggak tuntas gitu, dan nggak kredibel juga.
serta mampu memahami sebagai aspek politik negara. Ya mungkin sampai situ yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.